Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan terjemahan dari Al-Bidayah fil Aqidah Al-Muhadarah Al-Thalithah. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala, Syekh kami hafizahullah ta'ala mengatakan ad-dhabitul khamis, yaitu kaidah yang keempat. Al-ibadatu arba'atu aqsam. Ibadah terdiri dari 4 perkara atau 4 pembagian. Yang pertama ibadah badaniyah, yang kedua ibadah qauliyah, yang ketiga ibadah maliyah, yang keempat ibadah qalbiyah. Al-ibadah, ibadah jamak dari ibadah. Dan ibadah adalah engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan ibadah itu menjadikan kau tunduk dan taat mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dikatakan secara bahasa tariqul mu'abbad, jalan atau metode peribadatan, yaitu jalan, yaitu penghinaan atau musahil atau kemudahan. Para ulama tafsir berbeda dalam mentafsirkan ibadah. Bahkan akan tetapi berjenis-jenis pembagian cabang-cabang mereka dalam ibadah. Sebagian mereka atau sebagian para ulama, ibadah itu adalah taat atau mentaati Allah dan Allah Jalla wa'ala. Dan sebagian ulama mengatakan ibadah itu adalah al-khudu', ketundukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga mengatakan, sebagian para ulama mengatakan ibadah itu adalah hiya muntahal hubbi ma muntahadzulli lillahi jalla wa ala, dan dia adalah akhirnya adalah sebuah kecintaan bersama dengan diakhiri yaitu penghinaan atau menghinakan diri kepada Allah Jalla wa ala. Dan sebagian para ulama mengatakan lagi, ibadah itu adalah setiap apa-apa yang Allah ridhai dan cintai berupa ucapan dan perbuatan, baik secara zahir maupun batin. Ini adalah sebagian definisi dari ibadah. Sekiranya kami memberhentikan atau berhenti bersama dengan salah satu definisi yang mendekati salah satu definisi al-qaribatu minal qulub, yang dekat berupa hati. Dia adalah definisi dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan ibadah itu adalah muntahal hubbi ma' muntahadzulli, yaitu ibadah itulah akhir dari sebuah, akhirnya adalah kecintaan bersama dengan diakhiri azul, yaitu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah kau mencintai Allah Jalla wa'ala sampai di ujung atau di akhirnya itu melahirkan sebuah kecintaan, dan kau menghinakan diri kepada Allah Tabaraka Ta'ala sampai di akhirnya itu menjadi sebuah kehinaan terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna muntahal hub itu cintamu kepada Allah Jalla wa'ala lebih besar dari cinta kepada selainnya. Perhatikanlah bagaimana engkau mencintai anakmu dan engkau takut terhadapnya, dan engkau mau menebus dirimu. Cinta kepada Allah sepatutnya melebihi di atas cinta terhadap anak. Perhatikanlah cinta kepada dunia dan melakukan atau memperoleh kepada dunia tersebut. Kau bersafar dan kau lelah dan kau bergadang di malam hari, maka fil husul 'alal ma' war ribh, yang dihasilkan harta atau keuntungan. Sepatutnya cintamu kepada Allah lebih besar dari cinta yang kepada selain itu, dan kamu mencurahkan dalam jalan ridho Allah yang berlipat ganda, dan kau mencurahkan di jalan yang memperoleh dunia. Idzan, oleh karena itu makna muntahal hub yaitu engkau mencintai hatimu dengan yutarjamu ila amalan, dengan diterjemahkan kepada amalan badan, akhlak dan suluk, yaitu amalan perilaku. Katakanlah kepadaku,
qul li rabbi rabbik, katakanlah kepadaku demi Rabbmu. Dialah yang huwa alladhi yad'i annahu, orang yang menganggap atau menganggap bahwasanya dia Allah mencintainya, Allah Jalla wa'ala mencintainya, kemudian dia duduk di atas kursinya di pekerjaannya dan tijarah, yaitu perdagangannya atau sejenis itu. Dia mendengar orang yang memanggil bahwasanya dia mencintai Allah Jalla wa'ala, katanya. Kemudian dia duduk di atas kursinya di sebuah pekerjaannya atau perdagangan atau perniagaan atau sejenis itu, dan dia mendengar panggilan, wa yasma'u munadiyan, dia mendengar orang yang memanggil. Allah memanggil, Allah Akbar, Allah Akbar, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, wala yujibuhu, dan tidaklah dia menjawab panggilan seruan tersebut. Apakah dia mencintai Allah atau apakah dia mencintai Allah secara jujur? Tidak. Ini adalah cinta yang kurang. Sekiranya cintanya kepada Allah secara utuh atau keseluruhan, niscaya dia akan mendirikan solat dan bersegera untuk melaksanakan solat, karena dia mencintai Allah, karena Allah mencintai solat pada waktunya. Dan telah datang di kedua hadis sahih bahwasanya Nabi SAW ditanya, apa amalan yang paling dicintai Allah? Rasul bersabda, solat di atas waktunya atau solat pada waktunya. Muntahal hub, yaitu akhir dari cinta, engkau mencintai Allah tabarakallah lebih besar dari cintamu terhadap istri, anak, bapak, ibu, dan semuanya itu. Dan makna engkau mencintai Allah, yaitu engkau mentaati Allah dan perintah Allah, karena engkau mencintai yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mencintai perintahnya, dan engkau mencintai orang yang melarang, dan engkau mencintai yang melarang, yaitu Allah, dan engkau mencintai larangannya, maka engkau engkau berakhir, yaitu maka engkau meniadakan, melarang dari apa yang Allah larang terhadapmu, dan engkau memerintahkan dan engkau melaksanakan perintahnya sebagaimana kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dia adalah muntahal hub, yaitu dia adalah akhir sebuah cinta bersama dengan diakhiri kehinaan atau penghinaan terhadap Allah, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kanal Habib, yaitu Rasulullah alaihi wasallam, yastami'u fi shalah, mendengar dalam salat, sesungguhnya dia berdiri di depan kekasihnya, yaitu depan Rasulullah SAW, maka berkata, jadikanlah salat ini penyejuk mata bagiku. Apa makna qurratul ayun? Apa makna penyejuk mata? Qurratul ayun adalah sebuah kalimat secara mutlak dalam ucapan orang Arab menunjukkan atas kebahagiaan, kesenangan, dan kekaguman, yang mana manusia bangga, kagum, lalu dia membuka kedua matanya dan dia tidak mampu menutup matanya dikarenakan kenikmatan, kebahagiaan, dan cinta. Oleh karena itu, saya berikan sebuah perumpamaan contoh kepadamu. Hub annaka kunta tatajarru fi tijarah wa dhahabtu. Berikanlah bahwasanya engkau seorang melakukan perdagangan di sebuah perniagaan, dan kau pergi bersama dengan barang dagangan yang kau menjualnya, kemudian kau berada watatawaqqa'u, dan kau mengira barang yang kamu jual ini seharga 10.000. Apabila sebuah perusahaan fabidzalika bisyarikah, apabila sebuah perusahaan yaitu memberikan kepadamu apa yang kamu beli dari perdagangan ini atau barang ini dengan harga 100.000, dengan harga bimi'ah million, yaitu 100 juta. Apabila kamu kaget, dan kau pasti akan membuka matamu dikarenakan kebahagiaan dan
kesenangan, dan ini adalah yang disebut dengan qurratul ayun dalam bahasa orang Arab itu. Kebahagiaan tidaklah terjadi karena kenikmatan itu masuk di dalam hati. Kebahagiaan ini lebih besar dari engkau ta'tari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang engkau menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, dijadikanlah solat sebagai penyejuk mata bagiku demi bapakku dan engkau dan demi ibuku ya Rasulullah. Hayuhal abid lillah, wahai hamba Allah, orang yang mentaati Allah, apakah dia akan merasakan kesejukan mata dalam salat? Apakah dia akan merasakan kebahagiaan dan engkau sedang sujud di hadapan Allah? Apakah engkau akan mendengar tilawah Al-Quran dan engkau membacanya secara tartil kalamullah di dalam salat? Sama saja, baik dalam faridah atau yang wajib atau yang sunnah nafilah atau qiyamul lail. Apabila kamu merasakan dengan itu, maka engkau merasakan kenikmatan. Kemudian kenikmatan. Jika engkau tidak merasakan demikian itu, cobalah engkau merasakan atau engkau menginginkan merasakan kebahagiaan ketika membaca Al-Quran dan kenikmatan ketika khudu', yaitu kekhusyuan dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila oleh karena itu definisi ibadah muntahal hubbi lillahi wa ma'muntaha adzulli lillah, yaitu definisi dari ibadah adalah akhir dari sebuah cinta kepada Allah bersama dengan dia akhiri, yaitu menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzul, dia adalah al-khudu' wal khusyu' wa istiqanah, yaitu ketundukan, kekhusyuan dan kehinaan. Dan kehinaan ini yang menghalangimu dari melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Apabila kau mendengar Rabbmu tabaraka taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Kemudian anta tutlik basarak, kemudian kau melepaskan pandanganmu. Dan melepaskan pandangmu, tidak mungkin kamu mengatakan saya tunduk patuh kepada Allah, tidak mungkin. Akan tetapi bal anta hayan minallahi, akan tetapi engkau malu karena Allah dan engkau akan menutup matamu. Dan jika engkau tidak sampai kepada derajat malu, maka takutlah engkau kepada Allah, maka niscaya engkau akan menutup matamu. Dan apabila engkau tidak sampai kepada rasa takut kepada Allah, maka cintalah karena Allah, niscaya engkau nanti akan menutup pandanganmu atau menundukkan pandanganmu, atau beradablah bersama dengan Allah, terhadap Allah, niscaya engkau akan menutup matamu. Hadza huwal abid, ini adalah seorang hamba. Ibadah dia adalah muncul dari hati yang mencintai. Ibadatul muhibbin, ibadah orang-orang yang mencintai. Dia contohnya seperti dia merasakan kenikmatan yang khusus. Maka sesungguhnya orang yang cinta itu mendengar yastami'u bil ibadah, mendengar dengan ibadah. Adapun seorang hamba yang tidak memiliki rasa cinta, maka sesungguhnya yu'addi al-ibadah dan faqat, dia hanya sekedar melaksanakan ibadah semata. Oleh karena itu, engkau baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya dan engkau tidak mendapatkan dari satu ayat yang ayat itu memerintahkan kita menunaikan solat, meskipun itu adalah solat fardu. Akan tetapi aku mendapatkan ayat-ayat keseluruhannya memerintahkan menegakkan solat. Aqimus sholawatuz zakah, dan mereka menegakkan solat. Kemudian tidaklah aku mendapatkan satu ayat yang mengatakan tunaikanlah solat, dan mereka menunaikan solat. Apa perbedaan dari al-ada wal iqamah? Farqun kabir, perbedaan yang besar. Setiap muslim mereka mampu untuk menunaikan solat, akan tetapi sedikit yang menegakkan solat. Ajibun kaifa dzalik, sungguh mengherankan bagaimana bisa demikian. Adaus salat, ia adalah ucapan dan perbuatan yang dikhususkan,
yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Seluruh muslim mampu melakukannya, dan itu termasuk sudah baratul zimmah, dan mereka sudah berlepas diri. Akan tetapi dengarkanlah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara orang-orang yang menunaikan solat fala yuktab lahu usyruha, tidaklah ditulis 10 baginya. Persepuluhnya itu adalah 10 untuk pahalanya, dan dalam sebuah riwayat tidaklah ditulis 10 baginya. Dan tidaklah usyruha 1/10, dan tidak pula 1/4, tidak pula 1/5. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang ditulis untuk seorang hamba dari ibadahnya, dari solatnya? Tidaklah seorang hamba itu solat kecuali ma'aqala minha, sesuatu apa yang dia ingat darinya. Tadabbar, renungilah, tadabburkanlah. Aklun, fahmun, khusy'un, khusya', aqala, fahima, khusya', alima, hadza huwal ladzi yuktab. Akal atau mengingat, faham, kemudian khusyuk, mengetahui, ini adalah yang ditulis. Idzan ibadah, orang yang mencintai ibadah, dia adalah iqamah, yaitu mendirikan, menegakkan, bukan adaus shalah, bukan hanya sekedar menunaikan solat. Arafna ada al-shalah. Kita tahu ada as-shalah, yaitu menunaikan solat. Apa itu mendirikan solat? Mendirikan solat, kau mengarahkan hatimu dan wajahmu dan keseluruhannya kepada Allah dari takbir sampai salam, Allahu Akbar. Saya ulangi, menegakkan solat, engkau mengarahkan wajahmu dan hatimu kepada Allah di dalam solat dari takbir sampai salam. Itu adalah mendirikan solat yang diinginkan dari kita, yang kita mendirikannya. Maknanya adalah innaka mutawajjih, yaitu sesungguhnya engkau mengarahkan itu dengan hatimu ketika takbiratul ihram, dan dengan hatimu ketika membaca Al-Fatihah, dan dengan hatimu ketika rukuk, dan dengan hatimu ketika mendengar Sami Allahu liman hamidah, dan dengan hatimu juga engkau ketika sujud, dan dengan hatimu juga ketika di antara dua sujud, dan dengan hatimu ketika tasyahud, dan dengan hatimu ketika salam. Maka ketika itu engkau telah menegakkan solat. Dan di antara orang manusia ada yang mendirikan solat sebagian 1/4 solat, maka dia mengambil pahala 1/4-nya, dan sisanya takdiyah, dan sisanya adalah sekedar menunaikan. Dan di antara orang ada yang mendirikan separuhnya, dan sisanya adalah menunaikan saja. Dan di antara orang ada yang melakukan 1/10 dan 1/10 yang dia dapatkan, dan sisanya adalah sekedar menunaikan. Dan di antara orang-orang yang menunaikan ibadah, dia adalah muntahal hubbi ma'a muntahadz dzulli. Dia adalah akhir dari cinta bersama dengan akhir ketundukan, kepatuhan, kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sinilah summa ta'al ibadah, kemudian kemarilah kepada ibadah yang lain agar kau tahu apa makna ibadah. Sesungguhnya kami mengatakan ar-ruh, tentang ruhul ibadah, rohnya ibadah. Maka sesungguhnya solat tanpa adanya khusyuk seperti jasad yang mati, tanpa ada ruh. Dan ruh solat adalah khusyuk, khudu' wa tadabbur. Fata'al ila ibadati ukhra, kesinilah, kemarilah kepada ibadah yang lain. Perumpamaan ibadah yang sedekah, yaitu ibadah sedekah. Ibadah sedekah, karenanya engkau ketika itu engkau memiliki harta yang banyak dan engkau membayarnya 1.000 atau jutaan kepada para fuqara, para orang miskin. Tanazu' nafsuka ila gururi wal kibr li annaka tu'ti. Hatimu berkecamuk sampai kepada al-gurur, yaitu kepada kesombongan, karena engkau telah bersedekah. Apabila engkau ingin menghadirkan rohnya ibadah sedekah, engkau mengetahui bahwasanya bukanlah engkau yang memberikan, akan tetapi engkau hanya mengambil. Bagaimana hakikatnya?
yang memberikanmu harta ini siapa? Dia adalah Allah. Dan yang memberikan pakaian kepadamu, dia adalah Allah. Dan yang memberikan tempat tinggal kepadamu adalah Allah. Dan yang memberikanmu kesehatan agar engkau memperoleh harta adalah Allah. Dan yang memberikan yang memberikan akal kepadamu untuk mentadabburi perkara-perkara engkau dan engkau memperoleh harta, dia adalah Allah. Dan memberikan semuanya itu, dan maka pemberian semuanya itu dari Allah, dan engkau hanya mengambil dari Allah. Allah lah yang memberikan kepadamu. Maka ketika engkau mengambil sesuatu dari pemberian Allah, maka engkau memberikannya untuk fakir, orang-orang fakir. Jangan engkau menganggap bahwasanya engkau yang memberi. Rohnya sedekah, engkau mengetahui bahwasanya engkau memberi harta dari Allah. Dan oleh karena itu, tak kala Allah memerintahkan dengan bersedekah, Allah berkata, anfiqu bima hasalu. Dan infakkanlah dari apa yang mereka peroleh. La wa anfiqu mimma jama'u. Bukanlah, janganlah kau menginfakkan dari apa yang mereka kumpulkan. Tidak pula wa anfiqu mimma ta'ibu fi tahsilih. Dan berinfaklah dari apa yang kelelahan dalam memperolehnya. Tidak, katakanlah Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnahum. Dan infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Sebagaimana Allah firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Maksudnya adalah engkau memberikan rezeki dari Allah, dan engkau memberikan pemberian ini, dan engkau menginfakkan nafkah ini dari rezeki Allah yang Allah telah berikan kepada kalian dan dia. Maka ruh sedekah adalah engkau menghadirkan bahwasanya engkau memberikan, bahwasanya yang memberikan adalah Allah. Ta'al, kemari. Ibadah siam. Apa itu ibadah siam? Masyam. Apa itu puasa? Ibadah siam adalah menahan dari makan dan minum dan syahwat dari terbitnya fajar yang shadiq sampai terbenam matahari. Terhalangnya manusia, maka dia menunaikan ibadah siam. Akan tetapi, apa itu rohnya siam? Rohnya siam adalah engkau puasa dengan seluruh anggota badan dari sesuatu yang tidak Allah ridhai, dan engkau berpuasa dan saum qalbu amma yaghdabullah, dan saum hati dari sesuatu yang Allah murka. Yang tetapi apabila engkau melihat seseorang yang puasa menahan dari makan dan minum dan jima, akan tetapi dia melepaskan pandangannya, maka dia belum saum, maka matanya belum berpuasa, dan dia melemparkan dan dia pendengarannya pada pendengaran yang Allah murka, maka pendengarannya belum dipuasakan, dan dia melepaskan lisannya pada sesuatu yang tidak Allah ridhai, maka lisannya belum berpuasa. Akan tetapi rohnya siam adalah siamnya hati. Bagaimana bisa menjadi rohnya ibadah itu adalah siam hati? Hati tidaklah mencintai kecuali Rabb. Tidaklah seseorang mencintai kecuali Rabbnya. Maka meliputi pada kecintaan kepada Allah, maka tidak ada yang menggiring. Tidaklah anggota badan itu yang tergiring kecuali kepada ketaatan yang dicintai, dan mencegah anggota badan dari bermaksiat kepada yang dicintai, yaitu Allah. Siam hati, yaitu saumnya hati, hati menjadikan pandangan, dan tidaklah dia memandang kecuali pada dalam mentafakuri, mentadabburi dalam makhluk ciptaan Allah, dan kudrahnya Allah, dan pemberiannya Allah, dan hukumnya Allah di alam ini. Maka apabila pandangan yang dipenuhi dengan memuji Rabbnya, alal afiyah hamida rabbahu, maka fa in nazara illa mubtala, maka apabila dia melihat kepada orang yang diuji, lalu dia memuji Rabbnya atas kesehatannya, dan dia berdoa untuk yang diuji dengan kesehatan. Dan apabila dia melihat kepada orang yang tidak mentaati Rabbnya, dia memuji Allah atas taufik Allah untuknya, atau Allah berikan taufik kepadamu dalam ketaatan, dan yang lainnya juga terhalang dari perbuatan tersebut. Perhatikanlah kepada posisi ini.
Dua orang pemuda berjalan di sebuah jalan. Lalu muazin azan solat Isya. Salah satu dari mereka mengatakan, mari kita masuk ke masjid, solat berjamaah. Yang lain mengatakan, kita akan solat di akhir malam. Hayya natamasya, marilah kita jalan. Maka dia mengatakan, asyab da'ni usalli sari'an. Kemudian, wahai pemuda tu, tinggalkanlah aku akan solat segera. Maka temannya berkata kepadanya, masuklah, solatlah, janganlah kau mengakhirkan, dan aku akan menunggumu di depan masjid. Maka satu pemuda ini masuk, lalu solat berjamaah, kemudian duduk. Summa jalasal imam, kemudian imam duduk, yalqi, menyampaikan sebuah pelajaran, dan pemuda ini duduk dan mendengar nasihat. Dan pemuda yang lain di depan masjid, yadra'ul al-ardu dhahaban wa iyaban. Dia sakaka ya dzara'a, yaitu dia meninggalkan sebuah tanah, dia pergi sebuah tempat, dia pergi dan kembali dalam menunggu sahabatnya tadi yang ia cintai. Dan setelah pelajaran, seorang pemuda ini keluar. Lalu dia yang lain berkata kepada, kenapa engkau terlambat? Lalu mana'ani minal khurud, sesuatu menghalangi itu keluar. Dia berkata, apa yang menghalangimu keluar? Lalu dia mengatakan, yang menghalangiku ma'alladzi manaka min dukhulil masjid, yang mana menghalangiku masuk masjid. Allah. Siapa yang menghalangi kau masuk dari masjid? Allah. Innaha laftahu iman ya azima, dan sesungguhnya dia adalah iman yang agung. Yang menghalangiku dari keluar, dan siapa yang menghalangi kau dari keluar dari masjid? Yang menghalangiku min dukhulil masjid, yang menghalangiku dari masuk ke masjid. Seakan dia ingin mengatakan, wafiqni alladzi khadzalaka, semoga dia wafaqani alladzi khadzalaka, semoga dia memberikanku taufik yang mana telah meninggalkanku. Maka sesungguhnya dialah muwafiq wa dzalika makhdhul, meninggalkan Allah muwafiqna jami'an li ta'atika ya Rabb. Ibadah dia adalah muntahal hub ma'a muntahal zul, yaitu akhir dari sebuah cinta bersama dengan diakhiri dengan ketundukan kepatuhan. Ruhus salat al-khusyu' wa qurratul ain. Kemudian ruhul siam adalah siam qalbi dari sesuatu yang Rabbnya murka. Dan bina'an alaihi, acuannya adalah menggiring anggota badan kepada ketaatan kepadanya. Tak kalah riwayat dari Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Apabila dia rusak, maka dia rusak seluruhnya. Ketahuilah dia adalah hati. Para ulama mengatakan, apabila hati baik, dia akan mengiring anggota badan untuk melakukan kebaikan. Apabila hati rusak, dia akan mengiring anggota badan untuk melakukan kerusakan. Wal'iyadzubillah. Allahumma aslih qulubana ya Rabb aslih qulubana wa yassir umurana wa fiqna lima yurdik anna. Ruhul ibadah salah. Rohnya ibadah adalah salat. Rohul ibadah salat adalah khusyuk. Rohnya ibadah sedekah adalah engkau mengetahui bahwasanya engkau diberi, bukan engkau yang memberi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikanmu, dan engkau diberikan sesuatu dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Oleh karena itu, apabila kuatnya iman, maka akan bertambahlah pemberian. Kuatnya iman, Umar bin Khattab, maka dia memberikan separuh hartanya. Dan kuatnya iman Abu Bakar, dia memberikan semua hartanya. Akan tetapi di antara orang-orang, man qala Allahu lahu, dia mengatakan, amsik alaika tis'ata asyar al-mal, peganglah 9 dari 10 hartamu dan 10 yang lain. Peganglah 3 dari 1/4 dan keluarkanlah seperempat dari 10. Fak saja karena Allah Subhanahu wa taala zakat yang diwajibkan, maka dia seorang yang bakhil. Perhatikanlah dari mana cinta, bahwasanya seorang hamba aina tu'adhuna, di mana ketaatan di sini. Seorang laki-laki yang bakhil menunaikan separuh dari 10.
Dia menganggap bahwasanya 9 dari 10, kemudian 10 yang lain adalah 3 dari 1/4 dan dia mengeluarkan 1/4 dari 10 saja. Zakat yang diwajibkan, maka dia adalah seorang yang bakhil dan seorang laki-laki, seseorang yang membagikan hartanya separuhnya. Kenapa? Dan tak kalah bertambahnya iman ketika mereka para Ansar menyambut para Muhajirin dan berkata, salah satu dari mereka orang Ansar yaitu membagikan kepadaku tanah dan rumah. Allahu Akbar. Maka semakin bertambah imannya dalam hati, semakin pula bertambah pemberiannya. Ibadah zikir wa ruhu zikir. Apa itu dia rohnya zikir? Ruh zikir adalah ta'zim, itu pengagungan. Bermakna bahwasanya seorang hamba ketika mengatakan subhanallah, maka dia telah mengagungkan Allah, atau dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia telah mengagungkan Allah dalam hatinya, atau dia memuji Allah, yaqulu alhamdulillah, berarti dia telah bersyukur kepada keagungan Allah, atau dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, atau tidaklah saya mampu merubah dari keadaan kepada keadaan lain kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir menghidupkan hati, dan ruh zikir itu adalah at-ta'zim, pengagungan. Oleh karena itu, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya perumpamaan hidup dan orang yang hidup dan orang yang mati. Mana hadis? Yaitu orang yang berzikir kepada Rabbnya hatinya akan hidup dan nalurinya juga akan hidup. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah hatinya mati dan nalurinya juga mati. Idzan ayul ahibba al-kiram, siapa yang ingin hatinya hidup maka hendaklah dia memperbanyak berzikir. Akan tetapi zikir tanpa ruh, tanpa pengagungan, tanpa tafakkur, tanpa tadabbur, dia zikir yang lemah. Zikir yang kuat adalah yaitu ada ruh ketika berzikir bersama dengan pengagungan. La ilaha illallah, dia mengagungkan Rabbnya, dan dia wa takhayyalu, dan dia mendeskripsikan atau bahwasanya Rabbnya di atas langit ketujuh, bikaifiyah, dengan kaifiahnya. Tidaklah dia mengetahui kaifiahnya, tidak pula dia mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia Maha mendengar, Maha melihat Subhanahu wa taala. Kita tahu rohnya ibadah, roh ibadah salat, dan kita mengetahui rohnya ibadah puasa, dan kita mengetahui roh ibadahnya sedekah, dan kita mengetahui roh ibadahnya zikir. Apa itu roh ibadah? Yaitu apa rohnya ibadah terhadap kedua orang tua, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Sesungguhnya berbuat baik terhadap kedua orang tua di antara sebaik-baiknya keutamaan ibadah yang mana mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua pintu khusus yang Allah jadikan kepadanya di tengah-tengah pintu surga yang 8. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walidu awsatu abwabul jannah. Orang tua itu yaitu di tengah-tengah pintu-pintu surga. Maka berpegang teguhlah dengan bab ini, dengan pintu ini, atau tinggalkan dia. Atau siapa yang mentaati kedua orang tuanya, maka dia telah berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan telah melakukan kebaikan kepadanya, dan dia akan masuk dari pintu ini. Berbuat baik terhadap kedua orang tua di antara sebaik-baiknya amal yang Muhammad ahabba, siapa yang di antara orang yang mencintai sebuah amal. Apa itu amal yang dicintai oleh Allah? Yaitu salat pada waktunya, kemudian jihad fisabilillah, kemudian adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ibadah kebaikan atau ibadah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Seseorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang untuk membiatmu di atas hijrah dan jihad, dan aku meninggalkan kedua orang tuaku di belakangku." Dan dia dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah berkata kepada dia, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu, maka buatlah mereka itu tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Wahai Rasulullah, aku datang untuk membiatmu di atas jihad. Apakah di sana ada salah satu dari orang tua kamu yang hidup, yaitu ibu-ibumu?
ilzamha, berbuat baiklah kepadanya, dan maka sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya. Allahu Akbar. Tidaklah dikatakan al-jannah fi ta'ati, tidaklah dikatakan surga itu di ketaatan, akan tetapi di bawah kedua kakinya. Ibadah berbuat baik kepada kedua orang tua, ruhnya adalah tawaduk terhadap kedua orang tua dan membahagiakan keduanya dan memasukkan kebahagiaan kepada keduanya. Oleh karena itu Allah berkata, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Turunkanlah keduanya, yaitu sayap kehinaan dari berupa kasih sayang, rahmah, yaitu menghinakan, khusuk, tunduk kepada kedua orang tua, yaitu dengan ketaatan dan membahagiakan kedua orang tua, memasukkan kebaikan kepada kedua orang tua. Tidak ada kebaikan yang kau menunggu, yang kau menginginkannya dari kedua orang tuamu, maka fatalabba, maka terimalah. Akan tetapi berbuat baik, engkau berusaha mengetahui apa yang dicintai oleh keduanya dan kau melakukan sebelum kedua orang tuamu meminta darimu, atau ibu dan bapakmu bapak atau ibumu minta sesuatu darimu, dan dia melakukan apa yang kedua orang tuanya cintai. Bapakmu, dia mencintai, engkau berbicara dengannya di sekitarnya selalu dan berbicara tentang keadaanmu sebelum dia meminta. Ibumu mencintai agar menenangkan dirimu ketika engkau ingin pergi ke jalan, maka ketenangannya adalah ketika engkau di jalan. Kemudian adalah hubungilah dia dengan HP atau dengan telepon. Katakan kepada ibumu bahwasanya kamu di tempat si fulan, agar hatinya tenang. Dan kamu akan kembali pada 1 jam lagi dari tempat si fulan niah. Yang ini adalah yang membuatkan kebahagiaan kepada dirinya, maka lakukanlah. Ketahuilah bahwasanya berbuat baik terhadap kedua orang tua mampu melapangkan rezeki, dan silaturahim yaitu melapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dihilangkan padanya dampak bekas padanya, atau maksudnya dosanya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Yunsa lahu fi asari an yu'talu fi umri, yaitu diperpanjangkan umurnya. Oleh karena itu, rohnya ibadah adalah roh ibadah kebaikan atau berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah yaitu kehinaan atau tunduk patuh kepada keduanya dan membahagiakan mereka berdua. Membahagiakan mereka berdua bi ayyi tariqin, dengan berbagai macam cara, yaitu engkau membahagiakannya dengan ucapan, engkau membahagiakannya dengan pemberian, engkau memberikannya dengan nafkah, engkau membahagiakannya bahwasanya engkau watakhuduhu, mengajak dia untuk bertamasya atau jalan-jalan, membahagiakannya engkau mendoakannya, membahagiakannya engkau mengunjungi saudara-saudara engkau. Ini adalah membahagiakan ibu dan bapakmu, maka lakukanlah. Membahagiakan bapak dan ibu yaitu tanam mubakiran, engkau tidur mubakiran, tidur segera, maka lakukanlah. Membahagiakan ibu dan bapakmu yaitu engkau menjaga solat. Membahagiakan kedua, maka keduanya itu mencintai perbuatan tersebut, maka lakukanlah setiap apa yang dicintai oleh bapakmu. Ibadah silaturahim yaitu rohnya adalah al-ata, pemberian, yaitu al-ata al-madi, pemberian materi, maknawi, pemberian secara rohani, setiap jenis-jenis pembagian. Maka kamu mampu menyambung silaturahim dengan HP dan menyambung silaturahim dengan mendoakan kerabatmu bizahril ghaib ketika mereka tidak ada. Dan menyambung silaturahim adalah engkau mengajarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan menyambung silaturahim dengan berinfak kepada mereka. Dan menyambung silaturahim adalah mengunjungi. Dan menyambung silaturahim terhadap mereka adalah kau melakukan kemaslahatan untuk mereka dan menunaikan hajat mereka. Dan al-ata' ruhi wal-ata' badani, itu adalah pemberian ruh dan pemberian badan. Dan oleh karena itu, tauhid ayul ahibba
dan akidah sesuatu yang mampu merubah akhlakmu dan memperbaiki akhlakmu. Janganlah melihat semata, maka yahfazul insanu, maka manusia, orang-orang akan menjaganya. Dan dia berkata, aku telah mempelajari ilmu akidah. Sepatutnya akidah itu memberi pengaruh pada akhlaknya, budi pekertinya dan yang lainnya. Maka ketika dia mempelajari akidah, engkau seseorang yang mempelajari akidah dalam ilmu yang benar. Maka dari sini wajib kita mengetahui bahwasanya akidah adalah sebuah pelajaran dan sebuah penterjemahan dari akhlak atau suluk. Ngelas ilah. Detikan Zat. As-soal, apa itu rohnya ibadah? Berikut ini dah. Salat, puasa, sedekah, berbuat baik dan silaturahim. Soal kedua, jenis-jenis dari definisi para ulama mendefinisikan berbagai jenis ibadah. Sebutkanlah di antaranya 3 definisi. Soal yang ketiga, jelaskanlah definisi ini. Ibadah adalah dia muntahal hub ma'a muntahal adzul. Hakadha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ij'alna min awliyaik as-salihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.